Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan materi pada Satuan Pendidikan SDN 7 Jakarta, kelas 1 semester, kelas 4 semester 1, tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan, pelajaran pertama. Slide selanjutnya. Pada pembelajaran satu ini, terdapat beberapa KD yang berkaitan dengan mata pelajaran IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Adapun KD IPS yaitu 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Kemudian KD 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Kemudian KD mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Kemudian KD 4.7 yaitu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian KD mata pelajaran IPA yaitu KD 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian KD 4.7 yaitu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Adapun tujuan pembelajaran pada tema 5 ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan membaca dan memperhatikan penjelasan PowerPoint teks, siswa mampu menganalisis kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dengan tepat. Tujuan kedua yaitu melalui kegiatan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan hasil identifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini dengan tepat. Tujuan ketiga yaitu melalui kegiatan tanya jawab, siswa mengidentifikasi pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan tepat. Tujuan selanjutnya yaitu melalui kegiatan memperhatikan penjelasan materi PowerPoint teks, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Selanjutnya, melalui kegiatan percobaan atau pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan dan atau percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dengan benar. Itu saja tujuan pembelajarannya. Atau lanjut atau tes dulu. Tes hasil rekodnya. Lanjut. Hah? Lanjut dah ya. Kita masuk ke dalam pembahasan materi pelajaran IPS. Sebelum kita masuk penjelasan Pak Guru, saya mau bertanya pada anak-anak, apakah kalian mengetahui apa saja kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia? Oke, sekarang saya jelaskan berkaitan dengan kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga yaitu Kerajaan Wuling. Yang keempat yaitu Kerajaan Melayu. Yang kelima yaitu Kerajaan Sriwijaya. Yang keenam yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Yang ketujuh yaitu Kerajaan Pedang Kemulan. Yang kedelapan yaitu Kerajaan Kediri. Yang kesembilan yaitu Kerajaan Bali. Yang kesepuluh yaitu Kerajaan Pajajaran. Yang ke-11 yaitu Kerajaan Majapahit. Yang ke-12 yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan-kerajaan Hindu Buddha lainnya. Adapun pengaruh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia yaitu pertama, bahasa, itu berkaitan dengan bahasa Sanskerta serta huruf Palawa. Pada zaman kerajaan Hindu Buddha terdapat bahasa Sanskerta serta huruf Palawa yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan komunikasi. Yang kedua yaitu teknologi, terutama arsitektur, bangunan, dan irigasi. Seperti yang kita lihat di candi-candi yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu pengaruh kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Selanjutnya yaitu organisasi sosial, di mana dalam masyarakat terdapat organisasi sosial yang ada di masa kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang di mana
terhadap organisasi tersebut yang akan masih dikembangkan oleh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan segala kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan, di mana pada masa kerajaan Hindu-Buddha terdapat beberapa pengetahuan, baik itu berkaitan dengan bahasa maupun kesenian-kesenian yang ada di kerajaan Hindu-Buddha, seperti pengetahuan tentang bahasa serta huruf Palawa, serta bangunan-bangunan atau kesenian-kesenian yang ada di candi-candi yang ada di Indonesia. Kemudian itu pengaruhnya adalah agama atau religi. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Hindu-Buddha mengaruhi religi atau agama yang ada di Indonesia. Dengan adanya kerajaan Hindu-Buddha tentu akan adanya agama atau religi Hindu-Buddha di Indonesia sendiri. Yang keenam yaitu kesenian, di mana dalam pembelajaran kita ketahui bahwa dapat beberapa candi-candi yang ada di Indonesia yang merupakan pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan adanya kerajaan Hindu-Buddha tentu candi-candi atau peninggalan sejarah itu merupakan pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak Guru mau bertanya, apakah kalian mengetahui apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap negara Indonesia pada saat ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kerajaan Islam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yaitu yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua yaitu kerajaan Aceh, yang ketiga yaitu kerajaan Demak, yang keempat yaitu kerajaan Pajang, yang kelima yaitu kerajaan Mataram Islam. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengaruh kerajaan Islam di Indonesia. Pertama yaitu tahun Masehi dan tahun Hijriah. Ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam di Indonesia, di mana tahun Hijriah ini merupakan kalender atau penanggalan ada di kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu seni bangunan di lingkungan sekitar, menunjukkan model kerajaan Islam, misalnya itu bangunan masjid dan pembangunan makam-makam yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu berkaitan dengan kerjaan seni masyarakat. Kerajaan Islam banyak mempengaruhi kesenian-kesenian seperti hikayat, rebana, syair, wayang, dan sholawat. Itu merupakan salah satu atau beberapa kesenian-kesenian yang dipengaruhi oleh kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu pengaruh kerajaan Islam di Indonesia, adanya nama tokoh atau raja kerajaan Islam yang digunakan sebagai nama bangunan dan tempat umum seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Sultan Agung, dan universitas lainnya. Selanjutnya, pengaruh dari kerajaan Islam yaitu nama orang juga banyak menggunakan huruf atau kata istilah Islami seperti Ahmad, Rashid Karim, Abdul, dan lain-lainnya. Ada pengaruh yang terakhir yaitu adat istiadat yang dikembangkan dari ajaran Islam juga mulai dilestarikan dalam acara resmi maupun adat seperti pembacaan sholawat dalam kegiatan agama ataupun resmi, berdoa, melakukan sholawat dan sebagainya. Itulah beberapa pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan terkait tugas ya untuk anak-anak. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak agar mencari ya apa saja kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam yang ada di daerah setempat,nya, kemudian apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini. Silahkan dilaksanakan dengan tiap kelompok, kemudian nanti salah satu kelompok perwakilan untuk menyampaikan hasil laporan berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam dan Buddha yang ada di daerah setempat,nya serta pengaruhnya terhadap masa kini. Selanjutnya kita akan masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan mencari pengetahuan baru dari teks dan fiksi. Di sini sudah terdapat teks yang
berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, dan ada teks yang berkaitan dengan Sultan Hasanuddin. Nanti silahkan anak-anak untuk dibaca teks yang tentang Raja Purnawarman dan Sultan Hasanuddin. Kemudian silahkan dicari dan dianalisis apa saja pengetahuan baru yang didapatkan dari kedua teks tersebut. Silahkan dilaksanakan dengan lakukan kerja kelompok dengan teman-temannya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab untuk menyampaikan pengetahuan baru yang didapatkan dari teks non fiksi yang berjudul Raja Purnawarman dan Sultan Hasanuddin. Inilah kedua teks non fiksi yang akan menjadi pembahasan kita pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang berkaitan dengan materi sifat-sifat cahaya. Pak Guru mau bertanya dulu kepada anak-anak, apakah kalian mengetahui apa saja sifat-sifat cahaya? Oke, baik, sekarang Pak Guru akan menjelaskan yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Yang pertama kita akan membahas berkaitan dengan pengertian cahaya. Cahaya adalah sebuah bentuk energi yang telah dipancarkan dengan sebuah benda atau sumber cahaya dalam bentuk gelombang, yaitu bernama elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini bisa merambat ke dalam ruang hampa atau vakum. Sehingga bisa kita ketahui bahwa cahaya ini merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang bisa merambat ke dalam ruangan hampa atau vakum itu sendiri. Adapun contoh cahaya yaitu seperti cahaya matahari maupun sinar dari senter dan benda lainnya dapat menghasilkan suatu sinar atau cahaya itu sendiri. Enggak, itu dari ya. Udah mulai recordingnya? Putus mati. Aneh. Pakai pipa dong. Oh, astaga. Saya nyata ini aja deh. Ya, biarin aja biasa. Bergeser ya. Oke. Iya. Apa kita sudah selesai record. Selesai panggil. Oke. Terima kasih banyak Pak Ado. Maaf record dan itu. Oke. Adapun pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yaitu pertama, bahasa, itu berkaitan dengan bahasa Sanskerta serta huruf Palawa. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha terdapat bahasa Sanskerta serta huruf Palawa yang digunakan oleh masyarakat untuk
untuk melakukan komunikasi. Yang kedua yaitu teknologi, terutama arsitektur, bangunan, dan irigasi. Seperti yang kita lihat di candi-candi yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu pengaruh kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya yaitu organisasi sosial, di mana dalam masyarakat terdapat organisasi sosial yang ada di masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang di mana organisasi itulah yang akan masih dikembangkan oleh masyarakat di Indonesia untuk melaksanakan segala kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan masing-masing. Yang keempat yaitu sistem pengetahuan, di mana pada masa kerajaan Hindu-Buddha terdapat beberapa pengetahuan, baik itu berkaitan dengan bahasa maupun kesenian-kesenian yang ada di kerajaan Hindu-Buddha, seperti pengetahuan tentang bahasa serta huruf Palawa, serta bangunan-bangunan atau kesenian-kesenian yang ada di candi-candi yang ada di Indonesia. Kemudian itu pengaruhnya adalah agama atau religi. Seperti yang kita ketahui, kerajaan Hindu-Buddha mengaruhi religi atau agama yang ada di Indonesia. Dengan adanya kerajaan Hindu-Buddha tentu akan adanya agama atau religi Hindu-Buddha di Indonesia sendiri. Yang keenam yaitu kesenian, di mana dalam pembelajaran kita ketahui bahwa dapat beberapa candi-candi yang ada di Indonesia yang merupakan pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan adanya kerajaan Hindu-Buddha tentu candi-candi atau peninggalan sejarah itu merupakan pengaruh dari kerajaan Hindu-Buddha itu sendiri. Dan selanjutnya kita akan masuk ke kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, Pak Guru mau bertanya, apakah kalian mengetahui apa saja kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap negara Indonesia pada saat ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kerajaan Islam yang ada di Indonesia serta pengaruhnya terhadap Indonesia. Adapun kerajaan Islam di Indonesia yaitu yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua yaitu kerajaan Aceh, yang ketiga yaitu kerajaan Demak, yang keempat yaitu kerajaan Pajang, yang kelima yaitu kerajaan Mataram Islam. Dan selanjutnya ya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengaruh kerajaan Islam di Indonesia. Pertama yaitu tahun Masehi dan tahun Hijriah. Ini merupakan salah satu peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Di mana tahun Hijriah ini merupakan kalender atau penanggalan ada di kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu seni bangunan di lingkungan sekitar, menunjukkan model kerajaan Islam, misalnya itu bangunan masjid, atau bangunan makam-makam yang ada di Indonesia. Selanjutnya itu berkaitan dengan kerjaan seni masyarakat. Kerajaan Islam banyak mempengaruhi kesenian-kesenian seperti hikayat, rebana, syair, wayang, dan sholawat. Itu merupakan salah satu atau beberapa kesenian-kesenian yang dipengaruhi oleh kerajaan Islam di Indonesia. Yang keempat yaitu pengaruh kerajaan Islam di Indonesia, adanya nama tokoh atau raja kerajaan Islam yang digunakan sebagai nama bangunan dan tempat umum seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Sultan Agung, dan universitas lainnya. Selanjutnya, pengaruh dari kerajaan Islam yaitu nama orang juga banyak menggunakan huruf atau kata istilah Islami seperti Ahmad, Rashid Karim, Abdul, dan lain-lainnya. Ada pengaruh yang terakhir yaitu adat istiadat yang dikembangkan dari ajaran Islam juga mulai dilestarikan dalam acara resmi maupun adat seperti pembacaan sholawat dalam kegiatan agama ataupun resmi, berdoa, melakukan sholawat dan sebagainya. Itulah beberapa pengaruh Islam yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan berkaitan tugas ya untuk anak-anak. Sekarang Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak agar mencari ya apa saja kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam yang ada di daerah tempatnya, kemudian apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan masa kini.
silahkan dilaksanakan dengan kerja kelompok, kemudian nanti salah satu kelompok perwakilan untuk menyampaikan hasil laporan berkaitan dengan kerajaan-kerajaan Islam dan Buddha yang ada di daerah tempatnya serta pengaruhnya terhadap masa kini. Selanjutnya kita akan masuk ke mata pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan mencari pengetahuan baru dari teks non fiksi. Di sini sudah terdapat teks yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segara Raja, dan ada teks yang berkaitan dengan Sultan Hasanuddin. Nanti silahkan anak-anak untuk dibaca teks yang tentang Raja Purnawarman dan Sultan Hasanuddin. Kemudian silahkan dicari dan dianalisis apa saja pengetahuan baru yang didapatkan dari kedua teks tersebut. Silahkan dilaksanakan dengan lakukan kerja kelompok dengan teman-temannya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab untuk menyampaikan pengetahuan baru yang didapatkan dari teks non fiksi yang berjudul Raja Purnawarman dan Sultan Hasanuddin. Inilah kedua teks non fiksi yang akan menjadi pembahasan kita pada mata pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Silakan video jawabannya. Kemudian kita akan melaksanakan sesi tanya jawab untuk mengetahui pengetahuan baru yang didapatkan dari teks non fiksi. IPA mati baterainya. Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke manfaat cahaya bagi kehidupan. Cahaya merupakan suatu bentuk energi yang sangat penting atau dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya cahaya, kehidupan di bumi dipastikan tidak dapat berjalan sempurna. Semua makhluk hidup menggantungkan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan cahaya. Tumbuh-tumbuhan memanfaatkan cahaya untuk proses fotosintesis yang dapat menghasilkan karbohidrat yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Hewan menggunakan atau memanfaatkan cahaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan lingkungannya. Selain itu, manusia juga tanpa adanya cahaya, maka dalam kehidupannya akan mengalami kesulitan karena adanya kegelapan dalam lingkungan sekitarnya. Sehingga sangat penting peran cahaya dalam kehidupan yang ada di muka bumi ini. Sekarang kita masuk ke bagian sifat-sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya dapat menembus benda bening. Sifat cahaya ini memang sangat umum dalam kegiatan kita sehari-hari. Misalnya ketika kita melihat sinar matahari masuk ke rumah dan melalui kaca di jendela, jika jendela rumah kita tersebut telah ditutupi terhadap kain hitam, sinar matahari tidak bisa masuk ke rumah kita. Sehingga cahaya hanya bisa melewati kaca atau benda bening. Atau bisa juga ketika anak kecil bermain di hari yang panas, maka bayangannya terlihat dari anak ini karena adanya sebuah sinar matahari yang tidak dapat menembus terhadap siapapun, karena orang tersebut bukan objek yang jelas dan hanya membentuk sebuah bayangan. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa salah satu contoh cahaya dapat menembus benda bening yaitu ketika sebuah matahari mengenai kaca kita yang tidak dilapisi oleh suatu warna yang dapat menutupi kaca tersebut, maka cahaya tersebut akan bisa menembus benda bening tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu sifat dari cahaya. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Di mana salah satu sifat cahaya itu cahaya dapat dibiaskan. Hal ini akan terjadi apabila cahaya melewati dua medium
yang berbeda. Contohnya apabila ketika kita memasukkan pensil ke dalam air, pensil tersebut akan terlihat patah jika melihat dari samping, padahal pensil tersebut dalam kondisi yang tak patah. Ini merupakan salah satu contoh cahaya dapat dibiaskan. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya merambat lurus. Salah satu sifat cahaya adalah dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika tidak melewati satu medium perantara. Hal ini bisa kita lihat ketika kita menyalakan lampu senter atau seperti contoh pada slide tersebut, kita bisa melihat di mana sumber cahaya itu berasal dari lampu lilin. Kita melihat ada seorang yang mengamati cahaya tersebut dari satu medium, satu arah yang lurus, sehingga bisa kita simpulkan bahwa cahaya itu juga dapat merambat lurus dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjut ke sifat cahaya yang terakhir, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Seperti yang terlihat pada gambar slide, kita bisa melihat cahaya dapat dipantulkan. Di mana sifat-sifat lain dari cahaya adanya sebuah pantulan cahaya yang terdiri dari pantulan difus dan pantulan teratur. Pantulan difus terjadi ketika dalam cahaya mengenai sebuah permukaan yang begitu tidak rata. Contohnya yaitu mengenai kaca. Kita geser ke bawah. Yaitu ketika mengenai permukaan yang tidak rata. Contohnya itu mengenai cahaya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Itulah beberapa sifat cahaya yang ada di kita, di mana cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Selanjutnya kita akan melaksanakan suatu percobaan berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Di sini saya sudah menyiapkan 4 kasus percobaan yang Anda lakukan. Yang pertama yaitu melihat sinar matahari memasuki rumah atau melalui kaca di jendela. Yang kedua yaitu meletakkan sebatang pensil ke dalam air. Yang ketiga yaitu ketika kita menyalakan lampu senter dan mengarahkan secara lurus. Yang keempat itu cahaya senter diarahkan ke kaca. Silahkan anak-anak melakukan percobaan berkaitan dengan sifat-sifat cahaya, kemudian analisis yang mana termasuk sifat-sifat cahaya yang lurus, cahaya yang menembus benda bening, cahaya yang dapat dibiaskan, cahaya dan cahaya yang dapat dipantulkan. Silahkan anak-anak melakukan percobaan, nanti Pak Guru akan meminta satu perwakilan kelompok untuk menyampaikan laporannya terkait dengan percobaan yang telah dilakukan. Mungkin itu saja untuk paparan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, Pak Guru menanyakan bagaimana keadaan atau suasana yang dirasakan oleh anak-anak selama pembelajaran. Yang kedua berkaitan dengan apa saja kegiatan kita pada pagi hari ini, pada pembelajaran ini. Dan yang ketiga yaitu apa saja materi-materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai pada akhir pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita menutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.